Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mazia Zulfa Amin dengan NIM 210103110060 dan saya sendiri Yumna Nandia Sofa Effendi dengan NIM 210103110068, Dia Pitaloka dengan NIM 210103110073. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode pemahaman individu non-tes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pemahaman individu. Pemahaman individu dapat diartikan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengenali karakteristik, sifat, serta perilaku seseorang tersebut. Nah, pemahaman individu ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam konteks sosial, pekerjaan, dan hubungan personal. Selanjutnya, pemahaman individu dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemahaman tentang diri sendiri. Pemahaman tentang diri sendiri dapat diartikan kemampuan untuk mengenali karakteristik, sifat, dan perilaku diri sendiri dengan tepat. Nah, yang kedua pemahaman tentang orang lain, yaitu pemahaman tentang orang lain adalah kemampuan untuk memahami karakteristik, sifat, dan perilaku orang lain dengan tepat. Hal ini juga sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan yang harmonis. Dan yang ketiga, pemahaman tentang budaya. Nah, pemahaman tentang budaya ini juga sangat penting karena pemahaman budaya ini adalah kemampuan untuk memahami budaya, nilai, dan norma sosial yang berlaku di suatu tempat atau kelompok masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pemahaman individu non-tes. Teknik ini dilakukan konselor untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai anak, yang meliputi sikap, tingkah laku, ucapan, sikap sosial, dan lain-lainnya. Nah, teknik ini dilakukan dengan tidak menggunakan tes terhadap individu. Ada beberapa metode untuk melakukan teknik non-tes ini. Nah, selanjutnya apa saja sih metode-metode yang bisa dilakukan dalam teknik non-tes itu? Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek secara indrawi, sistematis, dan terencana untuk mengumpulkan data. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati konseli secara langsung, untuk mengumpulkan data, dan untuk memahami konseli tersebut. Observasi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, observasi partisipasif, yaitu pengamat atau orang yang mengobservasi itu memiliki kegiatan yang akan dilakukan terhadap objek tersebut. Yang kedua ada observasi sistematis, yaitu observasi yang terstruktur yang diatur berdasarkan kategori masalah yang akan diamati. Yang ketiga ada observasi eksperimental, yaitu gabungan dari observasi partisipasif dan observasi sistematis, yang merupakan tujuan untuk mengetahui perubahan atau gejala dari situasi yang sengaja diadakan. Yang kedua yaitu ada kuesioner. Apa sih kuesioner itu? Seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh responden atau komunikasi secara tertulis antara pengumpul data dengan responden. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk menggali atau memahami yang sesuai dengan kondisi individu. Jadi, kuesioner ini adalah untuk membantu konselor dalam memahami individu tersebut dengan mengisi beberapa pertanyaan atau angket. Biasanya kita kan menyebutnya dengan angket. Nah, kuesioner itu adalah angket seperti itu. Jadi, setiap individu itu menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk membantu memudahkan konselor. Selanjutnya yaitu wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data secara langsung oleh klien, face to face. Jadi antara konselor dan konseling itu sama-sama berinteraksi
di saat itu juga secara lisan. Nah, fungsi dari wawancara ini adalah untuk memahami potensi, sikap, perasaan, pengalaman, harapan, dan masalah konseling ini secara langsung. Jadi, memudahkan konselor untuk memahami bagaimana yang dialami oleh individu tersebut ini. Manfaat dari wawancara ini adalah 1. Mengungkap langsung pandangan, sikap, dan pendapat dari konseling. Jadi ketika kita melakukan wawancara, kita sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Yang kedua adalah mengetahui struktur kognitif serta kehidupan konseling. Jadi kita bisa bertahap. Dengan mengamati wawancara secara lisan itu memudahkan konselor untuk menanggapi masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, mengeksplor informasi, membuat kesimpulan dan interpretasinya. Jadi, manfaat wawancara ini lebih mudah dipahami oleh konselor karena bertatap langsung dengan konseling. Seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan metode pemahaman individu selanjutnya, yaitu adalah tentang sosiometri. Secara bahasa, sosiometri berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya sosial dan metrum yang artinya pengukuran. Dari dua kata tersebut dapat dirangkai bahwa sosiometri merupakan cara atau metode untuk mengukur tingkat hubungan antar individu dalam kelompok. Sosiometri adalah salah satu teknik pengumpulan data tentang hubungan sosial antar individu dengan orang lain atau hubungan individu dalam suatu kelompok. Dan dapat diartikan juga bahwa sosiometri bukan suatu penilaian untuk menentukan pola kedudukan seseorang dalam suatu kelompok, sehingga sosiometri merupakan alat yang tepat untuk menilai hubungan sosial dan tingkah laku sosial dari setiap peserta didik dalam suatu kelas, yang meliputi struktur hubungan individu, susunan antar individu, dan arah hubungan sosial. Sehingga dengan demikian seseorang guru atau konselor dapat mengetahui bagaimana hubungan antar setiap peserta didik dalam suatu kelompok atau kelas. Yang berikutnya yaitu adalah manfaat dari sosiometri. Manfaat dari sosiometri yang pertama yaitu adalah untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu merupakan pembahasan tentang dinamika dalam kelompok sosial berhubungan dengan kehidupan manusia yang hakikatnya terus berjalan secara dinamis. Yang berikutnya yaitu adalah untuk mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya dan meneliti kesulitan hubungan individu dengan teman-temannya dalam kelompoknya, seperti kelompok belajar, bermain, bekerja, atau kegiatan kelompok lainnya. Yang berikutnya yaitu adalah fungsi sosiometri, yaitu adalah untuk memperbaiki hubungan antar manusia, menentukan kelompok kerja tertentu, meneliti kemampuan memimpin seseorang dalam kelompok pada kegiatan tertentu, mengatur tempat duduk dalam kelas, dan mengetahui kelompokan dan perpecahan dalam kelompok. Teknik ini dapat digunakan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 10 sampai 100 orang. Apabila terlalu banyak orang yang diteliti, maka dalam proses penelitian akan mengalami kesusahan. Berikutnya yaitu adalah inventory. Inventory merupakan metode untuk mengumpulkan data dalam bentuk beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang sifat, keadaan, kegiatan, atau sejenisnya. Pernyataan tersebut harus dijawab oleh responden yang sesuai dengan keadaan yang dialami. Jawaban yang diberikan responden akan diuji oleh pengumpul data tentang keadaan dan responden dalam memahami dirinya. Tujuan inventory yaitu adalah mengumpulkan data yang digunakan untuk memahami tingkah laku konseling
Data yang dikumpulkan merupakan data yang bersangkutan dengan temperamen, karakter, penyesuaian diri, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan sebagainya. Fungsi inventory bagi konseli adalah yang pertama yaitu untuk memahami permasalahan yang dihadapi atau segala sesuatu yang terdapat dalam diri konseli. Yang kedua yaitu sebagai cara untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan masalah yang dialami konseli. Dan fungsi inventory bagi konseli itu sendiri yaitu adalah untuk memahami diri sendiri dari data yang diperolehnya. Berikutnya yaitu adalah autobiografi. Autobiografi yaitu merupakan metode berupa sebuah karangan yang ditulis oleh konseli itu sendiri tentang riwayat hidupnya hingga apa yang dialaminya sampai sekarang, atau ungkapan pribadi individu tentang pengalaman hidup, cita-cita, harapan, dan sebagainya. Melalui karangan, konselor mendapatkan gambaran mengenai kejadian yang dialami oleh konseli dan mengenai reaksi dari sikap konseli terhadap kejadian tersebut. Autobiografi berisikan tentang berbagai kejadian yang pernah dialami, sedang dialami, atau yang pernah menjadi harapan dari seorang konseli. Manfaat autobiografi yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui berbagai aspek seperti pikiran, perasaan, sikap pribadi, perilaku, atau emosional dari seorang konseli tersebut. Yang kedua yaitu adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pendidikan, pengalaman, minat, serta tujuan atau harapan yang ingin diwujudkan oleh konseli. Yang ketiga yaitu adalah sebagai pelancar instrumen yang lain, yaitu adalah menjadi dasar dari metode-metode yang sudah dijelaskan tadi. Yang mana metode satu dengan metode yang lainnya itu saling berkaitan atau bekerja sama dalam mengumpulkan data dari seorang konseli. Yang terakhir yaitu adalah sebagai pembanding hasil interpretasi dari data yang didapat dengan menggunakan metode-metode lainnya. Berikutnya yaitu adalah catatan anekdot. Pengertian dari catatan anekdot ini adalah alat pengumpul data atau informasi yang berupa catatan-catatan perilaku seseorang yang dapat membantu konselor dalam memahami kepribadian konseli. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang tingkah laku peserta didik berupa catatan fakta yang diamati dalam lingkungan sekolah. Menggunakan satu catatan informasi tidaklah cukup. Dengan begitu, menggunakan beberapa catatan dari pengamat yang lainnya seperti guru pembimbing, wali kelas, atau bahkan guru mapel. Sehingga dari beberapa informasi atau catatan tersebut dapat dikumpulkan dan dikaji secara menyeluruh sesuai dengan urutan peristiwa, kemudian diinterpretasi untuk menggambarkan kepribadian peserta didik. Dan macam-macam catatan anekdot dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe deskriptif. Tipe ini merupakan catatan yang menggambarkan tingkah laku tanpa adanya komentar dari pengamat atau konselor. Tipe deskriptif dapat dibagi menjadi 2, yaitu deskriptif umum dan deskriptif khusus. Yang kedua yaitu adalah tipe interpretasi. Tipe ini merupakan catatan yang menggambarkan tingkah laku yang nyata disertai dengan interpretasi atau komentar dari pengamat. Catatan ini dapat berisi tentang penjelasan perilaku atau situasi yang diamati oleh pengamat dengan dukungan atau pendukung dari fakta yang diamati. Yang tipe terakhir atau yang ketiga yaitu adalah tipe evaluasi.
Dalam tipe ini, catatan itu dapat menggambarkan perilaku yang dapat digunakan untuk mengevaluasi terhadap perkembangan perilaku individu atau konseli yang bersangkutan. Catatan ini berisikan tentang pernyataan yang menjelaskan penilaian pengamat atau konselor tentang sikap dan perilaku yang baik atau buruk, yang diinginkan atau tidak diinginkan, atau bahkan yang diterima atau tidak diterima. Manfaat dari catatan anekdot itu, yang pertama, mendapatkan pemahaman yang lebih relevan dari perilaku atau kebiasaan yang ditunjukkan oleh individu. Kemudian, memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab yang dilakukan oleh individu atau konseli yang bersangkutan. Kemudian, dapat menjadi pertimbangan cara untuk menyesuaikan diri dengan masalah dan kebutuhan individu atau konseli yang bersangkutan. Berikutnya yaitu adalah studi dokumenter. Studi dokumenter atau metode dokumentasi itu adalah cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa tulisan, gambar, atau audiovisual, dari suatu peristiwa yang terdiri dari penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dan kebutuhan pengamat atau konselor. Metode dokumentasi adalah pelengkap dalam metode observasi dan wawancara, tetapi perlu dicermati dan dikritik ulang karena tidak semua dokumen yang terkumpul itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Tujuan dari studi dokumenter itu yang pertama memudahkan dalam mendapatkan data siswa. Kemudian sebagai alat pendukung untuk memahami permasalahan pada siswa yang diteliti. Dapat membantu menemukan solusi permasalahan pada siswa yang diteliti dan sebagai bukti nyata dalam proses penelitian untuk membandingkan data yang diperoleh dari metode pengumpulan data yang lain. Sedangkan manfaat dari studi dokumenter ini adalah dapat dijadikan bahan pemahaman siswa dan sebagai bahan pembanding antara data yang ada dengan data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir yaitu adalah studi kasus. Studi kasus merupakan cara untuk mempelajari individu dalam proses tertentu yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperhatikan perkembangannya. Contohnya dalam satu kelas beberapa peserta didik memiliki kepribadian berbeda, yaitu seperti ada yang peserta didik yang cerdas, ada yang lamban, rajin, atau bahkan kesulitan dalam belajar. Kemudian guru membuat atau menjawab dengan 3 pertanyaan dalam studi kasus ini, yaitu berupa mengapa kasus tersebut dapat terjadi, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam kasus tersebut, dan yang terakhir bagaimana pengaruh tingkah laku seseorang terhadap lingkungan. Studi kasus ini sering digunakan untuk evaluasi, bimbingan, bahkan penelitian. Studi ini menyangkut integritas dan penggunaan data komprehensif tentang peserta didik sebagai dasar dalam melakukan diagnosa dan mengartikan tingkah laku peserta didik. Dalam melakukan studi kasus, seorang guru atau konselor dapat mengumpulkan data terlebih dahulu menggunakan metode yang lainnya untuk pengumpulan data. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu adalah deep interview, yaitu melakukan wawancara secara mendalam, dan data yang diperlukan yaitu adalah tentang latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesanggupan dan kebutuhan, perkembangan kesehatan dan sebagainya. Kelebihan dari studi kasus ini adalah dapat mempelajari seseorang secara mendalam dan komprehensif, sehingga karakternya dapat diketahui dengan selengkap-lengkapnya. Sedangkan kelemahannya adalah
Hasil dari studi kasus tidak dapat digeneralisasikan dan hanya berlaku untuk peserta didik. Kesimpulan dari materi pemahaman individu non-tes yaitu adalah pemahaman individu merupakan kemampuan untuk memahami dan mengenali karakteristik, sifat, serta perilaku individu dengan tepat dan akurat. Dan tujuan dari pemahaman individu itu merupakan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan jenis bantuan yang diberikan. Penyediaan layanan dukungan konsultasi memerlukan dasar untuk menentukan sifat layanan. Individu diberikan dukungan yang ditargetkan untuk memastikan bahwa apa yang diharapkan dapat tercapai. Dan teknik pemahaman individu itu dibagi menjadi 9, yaitu observasi, kuesioner, wawancara, sosiometri, inventory, autobiografi, catatan anekdot, studi dokumenter, dan studi kasus. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.